Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Caiza Fauziah Inaya dengan NIM 670620356 akan membahas tentang binary tree. Jadi untuk itu sebenarnya kita bikin PT Note 2 yaitu di mana eh, dibikin dulu BT Note 2 ada left dan right karena kan kalau binary itu left ada kanan sama kiri. Terus di kita buat BT Note 2. Jadi BT Note 2 ini digunakan ketika node-nya atau simpulnya dibuat tanpa data. Jadi bisa kita buat left sama dengan 0, right sama dengan 0, data sama dengan 0. Terus selanjutnya ini ada BT Note 2 untuk item. Jadi ini digunakan ketika simpul dibuat dengan data, seperti data sama dengan item. Terus public void set left untuk BT Note 2N. Jadi set left dan set right ini digunakan untuk mengatur simpul anak kiri dan anak kanan dari simpul telah yang simpul N. Terus ada public untuk get left dan get right. Ini digunakan untuk mendapatkan simpul dari anak kiri dan anak kanan dari simpul yang telah ditentukan. Terus public untuk set data ini untuk mengatur data dari simpul, terus get data itu untuk mendapatkan data dari simpul, terus metode ini digunakan untuk memanggil metode toString dari data yang disimpan pada simpul-simpul ini. Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang file kedua yaitu binary tree. Jadi kita buat codingan ini adalah untuk menyimpan data-data yang dapat dibandingkan dengan tipe data yang ditentukan oleh parameter generic E untuk extend, yaitu yang harus mengimplementasikan interface yang comparable dengan E. Terus kita yang pertama buat itu binary tree di mana rootnya itu sama dengan 0. Oke, kita buat rootnya sama dengan 0. Selanjutnya itu kita mengecek apakah ini rootnya itu kosong apa enggak. Kalau misalnya rootnya itu kosong berarti akan di return. Nah, selanjutnya insert data. Jadi ini di mana digunakan untuk menyisipkan data ke dalam pohon biner. Jadi ini untuk memanggil insert yang bersifat yang dapat mencari tempat kosong untuk menyisipkan data sesuai nilai yang dimasukkan. Terusnya ada di mana itu kalau misalnya kita insert di mana kalau node-nya itu sama dengan 0, jadi node-nya itu menjadi data baru, akan menjadi data baru. Nah, else-nya itu di mana kalau misalnya jika itu datanya itu dibandingkan dengan get data itu lebih kecil daripada 0, maka node-nya itu akan pergi ke sebelah kiri dan akan memasukkan node-nya di sebelah kiri dengan data yang telah dimasukkan. Nah, setelahnya itu ada else-nya itu kalau misalnya tuh mungkin lebih besar daripada 0, jadi node-nya itu akan di-set ke kanan dengan insert dengan masukkan node-nya itu ada di sebelah kanan dari data yang telah dimasukkan. Terus ada count nodes. Jadi count nodes ini untuk menghitung jumlah simpul pada pohon biner. Terus count nodes ini dipakai untuk apa? Jadi kalau misalnya rootnya itu sama dengan 0, berarti akan R sama dengan 0, berarti akan di-return ke 0. Terus else-nya itu jika intl sama dengan 1. Jadi kalau misalnya lebih dari 1 akan L plus sama dengan, jadi akan ditambahkan dari kiri ke kanan. Selanjutnya ada search. Search-nya ini digunakan untuk mencari data pada pohon biner. Jadi untuk mencari data sesuai dengan data yang dicari. Selanjutnya ada untuk insert sesuai dengan BT Note dengan comparable binary class ini. Jadi kalau misalnya R-nya sama dengan 0 berarti akan return false, jika R get data equal sama dengan val berarti akan return true. Terus jika val-nya dibandingkan dengan R get data yang lebih kecil dari 0 berarti akan di return untuk mencari yang sebelah kiri. Terus kalau else-nya akan mencari di sebelah kanan. Selanjutnya ada in order. Jadi in order digunakan untuk mencetak isi pohon biner secara in order. Jadi in order ini di mana
urutannya adalah kiri root kanan. In order ini digunakan seperti apa saya buat ini kiri root kanan, dimana kita ke kiri, get left dulu, habis itu di print rootnya, habis itu baru kita ke get kanan. Selanjutnya ada public untuk pre-order. Jadi pre-order ini digunakan untuk mencetak isi pohon biner secara pre-order, dimana pre-ordernya itu adalah root, terus pre-order untuk get left jadi root kiri kanan. Selanjutnya ada post order. Jadi post order ini digunakan untuk mencetak isi pohon biner secara post order. Jadi di mana post order itu adalah kalau misalnya R-nya itu tidak sama dengan 0, berarti post ordernya adalah kiri kanan kiri kanan root. Jadi dia adalah ini adalah coding. Jadi ini adalah file isi file yang ada di dalam file binary tree. Selanjutnya akan membahas tentang file yang main ini, itu di mana programnya ini dibuat untuk mengimplementasikan struktur data binary tree. Jadi di sini di file main ini pengguna dapat melakukan operasi insert, search, terus count code sama check empty pada binary tree yang telah dimasukkan. Terus pada method main pertama-tama menu operasi pertama-tama program akan membuat instan dari scanner untuk menerima inputan dari pengguna. Kemudian program akan membuat instan class binary tree 2 dengan tipe data parameter string. Selanjutnya ada program akan menampilkan menu operasi yang tersedia dalam loop do while. Jadi di sini di do while ini memiliki pada insert program akan menampilkan menu operasi dan meminta input pengguna untuk memilih salah satu operasi. Jadi kalau misalnya penggunanya usernya memasukkan nomor, kalau misalnya usernya masukin 1, jadi program akan meminta pengguna untuk memasukkan data yang ingin dimasukkan ke dalam binary tree melalui metode insert. Selanjutnya kalau misalnya pengguna itu nggak masukin nomor 2, jadi program akan meminta pengguna untuk memasukkan data yang ingin dicari pada binary tree menggunakan metode search yang ada di binary tree 2 filenya itu. Terus kalau misalnya kita masukkan 3, jadi program akan menampilkan jumlah node yang ada pada binary tree melalui metode count nodes. Nah, selanjutnya ada case 4. Jadi kalau misalnya pengguna memasukkan nomor 4, program akan menampilkan apakah binary tree itu kosong atau tidak melalui metode isEmpty. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita salah masukkan kode, seperti kalau kita masukkan 5, maka hasilnya akan mengeluarkan kata wrong entry. Nah, terakhir program akan meminta pengguna kalau misalnya untuk melanjutkan program ini atau enggak. Kalau misalnya ingin melanjutkan, pencet Y. Kalau misalnya enggak, pencet N. Jadi setelah pengguna memilih untuk mengakhiri program, program akan menutup instan dari scanner yang telah dibuat. Selanjutnya kita coba untuk masukkan insertnya, kita masukin 23. Terus kita ingin menambahkannya, kita insert, kita masukkan 10. Terus kita masukkan masukkan insert, terus masukkan 5. Terus kita masukkan kita insert lagi, terus kita masukkan 8, terus kita Y lagi 1, 11, Y 1, 4, tambah lagi 7. Oke, jadi hasil dari post ordernya itu post ordernya 11 10 4 7 8 5 2 3, pre-ordernya itu 23 10 11 5 4 8 7,
in ordernya itu 10, 11, 23, 4, 5, 7, 8. Terus kita coba lagi untuk search. Kalau misalnya kita masukkan 11 akan menghasilkan true karena di setiap pos Prisma ini tuh ada 11. Kalau misalnya kita masukkan 3 itu akan dinyatakan false karena tidak ada. Jadi kalau kita mau menghitung ada berapa banyak not, jadi ada 7 not. Terusnya kalau kita ingin mengecek apakah ada yang kosong, terus dibilang the tree is empty, jadi false. Jadi tuh nggak ada yang kosong sama sekali, semuanya terpenuhi. Terus kita tutup. Oke, jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada sini aku bakal ngebahas tentang mengapa urutan pre-order. Oke, urutan pre-ordernya tuh berbeda dari yang seharusnya. Jadi kan seharusnya kan kita seperti ini. Ada root, terus kiri, terus kanan. Nah, harusnya kan ke kiri dulu untuk memenuhi yang kiri dulu kan, karena ini kan binary. Nah, untuk codingan yang di modul 10, modul 11 kalau salah, di modul 11 itu dibuat codingannya karena dari codingan dimana ini root, terus ini anaknya, terus yang ini anaknya. Nah, yang seharusnya kita kesini, bagian kesini, tapi karena ada dari codingannya membuat kalau misalnya si anak kanan ini menjadi root baru, jadi akan berkelanjutan seperti ini dan seterusnya. Nah, untuk urutan di jurnal 11 itu dimana yang 23 kan 23 10 5 8 11 4 7. Nah, ini 23, terus selanjutnya 10, selanjutnya 5, dan 5 ini menjadi root baru dan yang punya anak 8, terus 5 ini yang punya anak lagi 11 ini menjadi root baru, dan ini 4 7.